Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahilladzi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ni'matihi wa fadlihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabatku jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang alhamdulillah wa syukurlah kita senantiasa istiqamah dalam kajian ilmu di setiap pagi bersama guru-guru kita di Majelis Keluarga Indonesia. Ini sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri karena tidak semua di antara kita yang punya waktu, punya kesehatan dan juga punya kemauan untuk terus belajar, dan inilah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Dan sebagaimana yang dulu pernah juga disampaikan oleh guru kita Saudari Al-Jambari tentang bagaimana kita memaknai kajian Asmaul Husna, yaitu adalah kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Fabidzalika falyafrahu. Dalam surat Yunus disebutkan, maka dengan itulah itu rahmat Allah dan keutamaan Allah atau fadilah Allah, maka falyafrahu, maka berbahagialah. Itulah kebahagiaan yang kemudian disebutkan wa khairul mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang artinya orang yang mengumpulkan harta dan ataupun mencapai puncak karir apapun di dunia ini disebutkan tidak lebih utama daripada ketika kita bisa memahami ayat-ayat Allah, karena disebutkan rahmat dan fadilah dalam satu Yunus tadi disebutkan di ayat 58 dengan keutamaan itu orang-orang yang bisa mentadabburi ayat-ayat Allah. Salah satunya adalah Asmaul Husna, dan Asmaul Husna menjadi satu pemahaman yang akan mengantarkan kita kepada tauhid, kepada akidah yang lurus. Dan insya Allah di pagi ini, sebagaimana yang juga sudah admin share di grup ya, kita insya Allah akan membahas tentang tema Al-Majid. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, teladan kita yang menjadi harapan kita di akhirat kelak. Ketika di yaumil akhir kita dalam keadaan tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah, dan salah satunya syafaat uzma yang Allah berikan kepada Nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itulah kenikmatan ketika kita bisa masuk surga tanpa hisab dengan wasilah syafaat dari beliau, dan kemudian menikmati lezatnya talaqul haud, yang barangkali di antara kita mendapatkan kenikmatan bisa disediakan, diserahkan diberikan air mulia, air yang nikmat itu dari tangan mulia Nabi kita alaihi wasallam. Sahabatku yang berkah Allah, tidak hentinya di pagi ini saya selalu mengingatkan diri saya sendiri, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran dan juga kebenaran. Dan salah satunya, mari kita menjemput keberkahan pagi selain dengan ibadah-ibadah tentunya yang sudah kita lakukan, tidak wajib maupun ibadah sunnah, dari mulai salat malam, kemudian juga salat subuh berjamaah di masjid, dan juga ada salat-salat lainnya yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah wa syukurlah. Salat nawafil adalah salah satu yang juga bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah menjadi kebiasaan pagi kita yang insya Allah dengan kerutinan kita bersedekah yang sudah ada di samping saya adalah QRIS, mempermudah kita semua untuk bersedekah. Barangkali ada yang punya kebiasaan dengan celengan ya, celengan pagi gitu ya. Sebagaimana anak saya itu biasa celengan pagi. Tapi insya Allah dengan memudahkan kita semua untuk mengakses sedekah dengan melalui QRIS ya. Alhamdulillah syukurlah. Dan guru kita sudah hadir, alhamdulillah wa syukurlah. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi, menjaga beliau, guru kita Ustaz Al-Jambari Allah taala, dan juga kita doakan sehat walafiat ya. Dan juga ini doa untuk kita semua yang mahir Allah. Saling doakan
dalam majlis ini menjadi satu kebaikan untuk kita semua. Assalamualaikum Ustaz Dodi. Masih mute Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halak habibi? Alhamdulillah berkhair doaikum Insyaallah. insyaallah. Lihat antum nih adem rasanya, Masya Insyaallah. Kaifa Allah. halukum Ustaz? Alhamdulillah khair. Nah, insyaallah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Insya Allah kita membahas tentang ini, kalau saya lihat urut aja udah ke 48 ya. Jadi udah hampir separuh jalan. Masya Allah. Sembilan Masya puluh Allah. sembilan Asmaul Husna, Masya Allah nggak terasa. Kita udah masuk ke Asma yang ke-48 yaitu Al-Majid. Dan Al-Majid Iya, yang Ustaz. Maha Mulia ya. Coba Syed untuk memulai kajian. Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kehadirat Rasulullah SAW pada keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua, khusus Ustaz Khalis dan semua guru-guru kita di MKI adalah senantiasa berikan keistiqomahan dalam menyebarkan ilmunya dengan penuh keikhlasan, dan kita sebagai jamaahnya menjadi orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengikuti Rasulullah SAW hingga akhir hayat kita. Kita sampai kepada Al-Majid. Kalau dicatat saya, ini Asmaul Husna yang ke-49. Jadi ada seorang ulama bernama Ibnu Ajib Al-Husaini menyatakan dalam satu makalahnya, Allah Al-Majid adalah dia yang indah perbuatannya, yang tinggi kedudukannya, atau yang memiliki kemuliaan dan sempurna, dan kerajaan yang maha luas. Maka Allah Al-Majid ini bermakna dia yang tidak memiliki tandingan dalam seluruh sifat terpujinya. Al-Majid, maha mulia. Imam Al-Ghazali memaknai Al-Majid ini sebagai yang mulia zatnya, yang indah perbuatannya, dan yang banyak anugerahnya. Maka sifat ini ditambah oleh Imam Al-Ghazali menghimpun makna yang terkandung dalam beberapa sifat yang lain, yakni Al-Jalil, Al-Wahhab, Al-Karim. Adapun Imam Al-Qushairi, beliau melihat Al-Majid ini dari aspek kebahasaan. Dia bermakna kemuliaan, ya, asyaraf. Di mana Allah dengan kemuliaannya senantiasa berlaku ihsan kepada hamba-hambanya. Dengan ihsan ini ketika memberi, maka Allah akan memberikan yang terbaik, jauh melebihi semua yang diberikan makhluknya kepadanya. Kasih. Berangkat dari pengertian ini, Al-Qushairi menambahkan bahwa ihsannya Allah ini kepada hambanya bersifat samar dan tersembunyi. Ini adalah pemeliharaan dan penjagaannya atas hati sanubari dan terhadap kemurnian saat-saat yang telah dilalui oleh mereka. Ini pemberian yang dikatakan nikmat yang teramat besar kepada Allah, dari Allah kepada seorang hamba. Maka ketika hati seorang hamba telah terjaga dan senantiasa terhubung dengan Allah dalam pengertian akidahnya tauhid, ikatannya tunggal, maka dia merasa dipandang dan diperhatikan oleh Allah sebagaimana konsep ihsannya dari Rasulullah SAW. Jadi ihsan itu being surveillance, merasa diamati.
kita kalau berasa diamati itu pasti pertama kalau kita nggak siap dengan perhatiannya kita kikuk. Kalau kita nggak siap dengan perhatiannya kita akan salting. Kita akan membuat tingkah-tingkah yang kemudian jaga image, gitu ya. Tetapi ketika kita memahami bahwa kita melakukannya semuanya tulus ikhlas lillah, maka ya kita biasa saja. Dalam pengertian kita terus merasa bahwa kita senantiasa dalam pengamatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka seluruh tingkah laku kita secara sadar ataupun tidak, kita akan menjadi orang yang wara. Orang yang tegas dalam soal halal haram. Dia menjauhi hal-hal yang syubhat dan orientasi hidupnya bukan lagi dunia, harta kekayaan, kemasyhuran, banyak pengikut atau pujian. Dia nggak peduli. Orientasi hidupnya lebih kepada Allah, zat pemilik segala kemuliaan. Dan semua yang dilakukan adalah karena Allah dan untuk Allah. Ini yang kemudian jalan yang ditempuh para anbiya, para siddiqin, para syuhada wassalihin. Maka bagaimana spiritnya Al-Majid ini ketika kita tahu bahwa kemuliaannya begitu luar biasa Allah ini. Maka kalau Allah adalah Al-Majid, zat yang maha mulia, maka seorang hamba berusaha meneladani, dituntut untuk menjadi sosok yang akhlaknya mulia. Dan ketika namanya akhlak mulia, ini bukan sesuatu yang gratis atau diwariskan. Pernah saya sampaikan bab 2 cinta yang dipaksakan adalah cinta kita kepada Allah Taala. Artinya harus duduk membuka kitab, harus duduk di dalam majelis-majelis zikir, harus duduk kita luangkan waktu, kita buka pikiran kita kuras alam pikiran kita dan akal nalar kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan keberadaan Allah dalam berbagai asma-Nya. Maka Allah adalah sesuatu yang wajib diusahakan, diupayakan dengan landasan ilmu yang benar. Dan riyadhahnya, latihan-latihannya harus sungguh-sungguh. Dan ketika pengamalan yang berusaha untuk setidaknya kalau nggak bisa maksimal ya optimal. Kalau nggak bisa ideal ya maksimal. Maka tanpa itu semua keinginan untuk memiliki akhlak yang mulia sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya cuma isapan jempol. Maka dalam konteks ini salah satu cara efektif untuk menginstal akhlak mulia adalah dengan sholat. Karena sholat ini ibadah yang paling utama. Kita lihat surat 29 ayat 45. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala dzikrullahi akbar. Dan sholat adalah zikir yang paling besar. Maka kalau kita mempelajari zikir ada beberapa konteks, tapi kita bisa melihat nanti bahwa di dalam surat 29 ayat 45 itu Allah SWT menyebut bahwa wala dzikrullahi akbar. Bahwa yang lebih penting adalah bagaimana seseorang menjadikan sholat itu sebagai zikir yang paling besar. Kenapa? Kita lihat juga di dalam surat Thaha ayat yang ke-14. Allah SWT bahkan menyatakan wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Ini bagian yang kemudian tidak bisa kita nafikan bahwa berurusan dengan Allah SWT. Saya perlu sampaikan bahwa kata zikir, zakara, yaitu ada satu bukunya Imam An-Nawawi, Al-Adhkar, isinya doa-doa. Tapi kita tahu bahwa doa yang dimaksud di situ adalah konteks mengingat Allah. Jadi zikir yang pertama bisa bermakna mengingat Allah. Zikir yang kedua bisa bermakna Al-Quran. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya kurang hafal surat berapa, ayat berapa itu.
Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Dengan apa? Allah SWT memberikan memori kepada para hufaz, para penghafal-penghafal Al-Quran. Ya, yang kemudian setiap kita diharapkan untuk juga mampu memberikan pengingatan-pengingatan. Setidaknya Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang dihafal oleh begitu banyak orang. Dan setiap 100 tahun ada ulama yang menyatakan Allah akan perbarui para pembaharu-pembaharu atau penjaga-penjaga Al-Quran ini. Dengan cara itulah Allah SWT menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kemudian kami yang akan juga menjaganya. Nah, ketika kita tahu bahwa sholat ini merangkum berbagai macam nilai kebaikan yang akan mendekatkan seseorang pada hambanya, artinya hamba akan dekat dengan Rabb-nya. Adakah ibadah yang punya posisi paling dekat dengan Allah SWT selain sholat? Nggak ada. Kalau kita bicara tentang seluruh ibadah yang ada dalam Islam, syahadat tidak punya kedekatan. Disaksikan oleh Allah betul. Zakat, puasa itu bahkan dikembalikan kepada kita. Kullu amalan ibni Adam lahu, seluruh amalan ibnu Adam adalah buat dia, illa siyam, ya, kecuali saum. Fa innahu li, sesungguhnya itu untukku. Dan bahkan Rasulullah SAW menyatakan fa innahu li, hadis qudsi, ya, wa ana ajzibih, di riwayat yang lain dikatakan wa ana ajrubih, ya, sehingga balasannya langsung dari Allah. Artinya tidak ada kedekatan yang luar biasa. Tetapi haji juga begitu. Tidak ada kedekatan-kedekatan yang istimewa. Gitu ya. Bahkan ketika di Arafah saja, ya, tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah tempat satu-satunya untuk bisa berkomunikasi dengan Allah Taala. Itu pun Allah SWT berada di ars yang kemudian cuma petala langit yang dibuka dan semua doa nyampe kepada Allah Taala. Tetapi sholat, Masya Allah, dalam riwayat Al-Hakim dan imam-imam yang lain, beberapa menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa perpanjang sujudmu. Karena sesungguhnya Allah SWT berada dengan sangat dekat kepada kita ketika kita bersujud kepadanya. Artinya, sholat ini harus menjadi bagian otentisitas seorang muslim. Bahkan, ciri-ciri seorang muslim pun dilihat dari sholatnya. Ya. Sehingga yang membedakan antara orang Islam dengan orang di luar Islam, orang kafir, adalah sholat. Jadi kalau ada kemudian saudara-saudara kita, mungkin ada suami, mungkin ada kerabat kita, gitu ya, tidak sholat dalam konteks dia menyengaja, memang tidak mau sholat, maka ingatkan, ya, ingatkan, nggak usah dimarahin, ingatkan saja bahwa sejatinya yang membuat kita menjadi Islam di pandangan Allah Taala itu adalah sholat kita. Dan bahkan nggak perlu kita repot-repot sholat taubat, banyak istighfar, apa segala macam dan seterusnya. Cukup kita rutinkan saja sholat, maka sejatinya sholat itu pun sudah menggugurkan dosa kita. Kenapa? Lihat surat yang ketiga ayat yang ke-31. Allah Taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, ketika ada orang yang mencintai aku, sampaikan kepada mereka, maka ikutlah saya. Rasulullah SAW diminta untuk ikuti aku. Fattabi'uni, ittiba'lah kepadaku. Maka ada konsekuensi logis dari seseorang yang mengikuti Rasulullah SAW dalam hal ini sholat. Apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memberikan kecintaan kepada kita dan kemudian menghapus semua dosa-dosa. Masya Allah. Innallaha ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu sejatinya maha pengampun lagi maha
terus-menerus rasa sayang. Nah, ketika sholat ini akan juga di dalam surat 29 ayat 45 mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Maka pelaku-pelaku sholat ini hidup dalam ketenangan, keberkahan, dan kebahagiaan. Karena pasti dia melakukan seiring selaras dengan apa yang dia kerjakan kepada Allah. Karena merasa diamati itulah yang kemudian membuat dia menjadi sholat itu menginstal aneka sifat kemuliaan. Kemudian bagaimana cara kita mencapai kemuliaan di dalam sholat itu? Maka saat yang terindah bagi seorang pecinta adalah ketika dia bertemu, bercengkerama dengan orang yang dicintai. Dan ketika itu segala beban dan kesulitan hidup seolah sirna. Saya pernah lihat ada satu poster yang kemudian ada 3 gambar. Gambar di kiri ada sosok seseorang dengan kemelut hitam di tubuhnya, gitu ya. Ketika dia ruku, maka kemudian kemelutnya itu ikut turun, ikut rontok, mulai ke lantai. Dan ketika dia sujud, maka kemelut itu ada di bawahnya garis garis dasar pijakannya atau di bawah tanah gitu. Jadi itulah gambaran betapa seseorang yang ketika dia sholat itu mampu menggugurkan dosa-dosa yang dia kerjakan. Nah, kemudian segala beban dan kehidupan itu ibaratnya bisa sirna. Dan bagi seorang yang soleh, pertemuan dengan Allah, ketika Allah ini menjadi bagian yang sangat dinanti dan selalu dirindukan. Maka ada pertanyaan, kira-kira kalau dijadiin kuis, saya nggak tahu nih, dijawabnya seperti apa. Kira-kira sholat itu ditunaikan atau ditegakkan? Jawabannya kira-kira yang mana? Mau open mic boleh, mau ngetik di chat boleh. Sholat itu, ya, apakah dia ditunaikan, apakah dia ditegakkan? Ditegakkan, Ustadz. Ditegakkan. Bude Darmi sama Taina bilang ditegakkan. Ada yang mau ngoreksi? Mbak Astuti bilang ditegakkan. Baik. Kalau ditegakkan berarti ada ikhtiar kita untuk menegakkan. Sesuatu yang kita tegakkan itu menjadi sulit ketika memang kita berasa itu sebuah kesulitan. Ibaratnya apa? Kalau telur, bagaimana caranya menegakkan telur itu? Maka kita ambil garam, gitu ya, kita taruh, kita kumpulin, maka kita tegakkan. Ya. Teh Nadia bilang didirikan. Iya, saya lebih milih yang ketiga, yaitu dinikmati. Curang udah bagian yang ketiga nggak ada pilihannya. Iya, artinya gini, kalau sholat itu ditegakkan, didirikan, akan ada upaya untuk kita berusaha untuk mendirikannya, menjalankannya, menegakkannya. Tapi ketika kita menikmati, justru sholat itu ibarat kita kayak ngopi. Ngopi itu pahit. Gitu. Kopi hitam ya, bukan kopi gula. Kopi gula mah karamel. Ketika kita melakukan seruputan kopi itu, orang yang tidak menjadi penikmat kopi mungkin menjadi nggak paham ini. Tapi analogi kopi itu meskipun pahit banyak yang senang. Kenapa? Karena sensasi yang diberikan kopi itu menjadi kenikmatan. Nah, coba kita pindahkan kenikmatan itu kepada sholat kita. Sehingga sholat itu dinikmati. Seperti yang saya pernah sampaikan, saya punya satu sahabat, Bang Iman Hardimansyah, sekarang ada di ISQ. Beliau tuh Kak sholat menikmati betul sholatnya. Saya selalu berusaha untuk niru beliau ketika itu. Aduh, kok saya rasanya kayak kita nggak sabar gitu. Kita sholat itu kepengen buru-buru selesai. Dan artinya ketika kita di dalam sujud yang bertemu dengan Allah Taala itu menjadi bagian yang agak sulit kita untuk kemudian menikmati itu. Karena memang Insya Allah beliau tilawahnya luar biasa dan beliau orang yang paling
apa namanya, paling saya lihat paling getol dengan Al-Quran, dan beliau sangat mencintai Al-Quran, gitu ya. Nah, melihat beliau seperti itu, menikmati sholat itu betul-betul dengan tidak hanya tumanina, tetapi beliau bisa khusyuk dalam berbagai situasi. Karena saya beberapa kali berinteraksi dengan beliau baik di sebuah training atau di dalam sebuah kajian atau sebuah pelatihan, itu bagian yang kemudian saya menikmati betul bagaimana beliau eh, melakukan sholat itu. Nah, saya berharap bahwa kita semua mampu menaikkan level sholat ini menjadi dinikmati. Sehingga ketika kenikmatan berinteraksi dengan Allah, bercengkerama dengan Allah itu, nanti akan kita rasakan betapa ketika kita dekat dengan Allah Taala, kita punya sifat-sifat kemuliaan itu. Orang dekat sama Allah ya nggak mungkin ngomongnya ngawur. Orang yang dekat sama Allah SWT nggak mungkin kasar. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak mungkin ceroboh. Dia akan hati-hati dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian menjadi harus muncul dari kita. Kita lihat surah Al-Mu'minun. Ayat yang pertama sampai yang ketiga, surah 23. Allah karim. Ketika kita kembalikan zat yang maha mulia ini Al-Majid kepada kehidupan kita sehari-hari, maka dia akan membawa apa yang dia peroleh di sholatnya. Allah SWT berfirman, sungguh beruntunglah ya orang-orang yang beriman, ya. Qad aflahal mu'minun, ya. Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Dia punya khasyah, punya rasa takut, punya khasyah kepada Allah Taala. Dan ini ciri-ciri orang surga. Kalau kita lihat surah 98 ayat yang ke-8, itu Allah SWT menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Jadi yang betul-betul punya khasyah kepada Rabbnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna kalau di Al-Mu'minun. Nah, ayat ini berpesan bahwa orang yang beruntung adalah mereka yang beriman, adapun salah satu cirinya kelihatan dari kekhusyuan sholatnya. Sholatnya penuh dengan rasa takut kepada Allah Taala. Jangan sampai sholatnya nggak diterima. Jangan sampai khusyuknya hilang. Jangan sampai kemudian kalau kita perhatikan lagi bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mampu menghadirkan endorfin di dalam sholatnya. Dia minta kepada para sahabat untuk mencabut panah yang ada di tubuhnya ketika dia sholat. Dia tahu betul bagaimana mengaktifkan endorfin itu sehingga rasa sakitnya menjadi tidak terejawantah di dalam tubuhnya. Itu kan jadi wow, bisa begitu sholatnya. Kalau kita lihat film apa superhero seperti Rambo, gitu ya, badannya ada pelurunya, dan dicongkel pakai pisau, dibakar sebentar terus kemudian dicongkel sambil teriak gitu ya. Terus kemudian dia sundut pakai besi panas supaya tidak ada infeksi gitu ya, kalau kalau logika sederhana kita gitu ya. Ini bagian yang kemudian kita memahami bahwa Ali nggak begitu. Ali cuman pesan, ketika saya sholat maka tolong cabut panah yang ada di punggung saya. Itu kan menjadi wow, keren banget gitu. Orang menjadikan anestesinya gitu untuk sholatnya, atau sholatnya justru menghadirkan anestesi buat tubuhnya. Bahkan ketika salam dalam beberapa riwayat dikatakan dia menanyakan sudah dicabut belum. Jadi nggak berasa, itu gimana tuh bisa begitu tuh. Ibaratnya bisa menghadirkan bios lokal terhadap tubuhnya itu. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dapat Allah SWT, kalau kita perhatikan di surah Al-Maun, gitu ya, dikatakan orang yang lalai di dalam sholatnya, ayat yang keempat, ayat yang kelima, ya. Alladzina hum ya sholatihim, ya, dia lalai di dalam sholatnya. Maka redaksi kalimat di sini ayatnya menggunakan kata an, bukan fi.
Artinya mana lalai di sini bukan hanya ketika dia menunaikan sholat, tetapi juga ketika sholat itu tergambar dalam sikap keseharian. Maka kalau kita perkirakan dalam satu hari total waktu kita perlukan untuk sholat adalah 1 jam, ada sekitar 23 jam waktu tersisa yang kita lalui seharusnya secara khusyuk. Sehingga seseorang bisa disebut khusyuk dalam sholatnya kalau pelaksanaan sholatnya berkualitas, tumaninah. Dan kemudian dia pun produktif dalam kehidupannya sehari-hari. Produktif di sini bermakna mampu memberikan manfaat bagi dirinya dan bagi orang lain serta lingkungannya. Nah, kalau kita urai satu-satu, ada banyak hikmah dari sholat yang khusyuk. Pertama, Allah mengingatkan 5 kali dalam satu hari tentang urgensi waktunya. Ciri orang yang khusyuk dalam sholatnya adalah dia bisa menggunakan waktunya secara efektif. Ya. Kemudian penting baginya waktu terbuang sia-sia itu adalah sebuah pantangan. Jadi nggak boleh. Maka yakin dan sadar bahwa waktu adalah nikmat dan modal yang sangat besar dari Allah. Pantang baginya merugi gara-gara ceroboh dan lalai dalam menggunakan waktu. Ada kisah dari seseorang, saya nggak tahu ini fiktif atau pesan-pesan ilustratif gitu ya. Jadi ada seorang supir angkot yang bawa kakek-kakek yang sesak napas, tidak bisa bernapas. Maka kemudian dibawa ke satu rumah sakit, kemudian masuk ke UGD, ditangani dengan cepat, diinfus, dan kemudian diberikan bantuan oksigen. Setelah itu kurang lebih 1,5 jam setelahnya, baru kemudian dia bisa bernapas lega. Kemudian si kakek ini nanya ke dokternya, dok, kira-kira habis berapa biayanya? Bapak nggak usah khawatir, kita bisa pakai BPJS kok. Jadi nanti saya bantu urus. Enggak, saya cuma pengen tahu aja berapanya. Infus sama oksigen sama ini dan itu apa segala macam 5 juta Bapak. Nangis sih Bapak. Bapak nggak usah khawatir Pak, ini udah BPJS nanti bisa kita atur lah. Nanti kalau Bapak nggak ada uang nanti saya bantu. Enggak, bukan itu saya bilang. Saya punya uang, bahkan kalau dokter minta saya 10 juta saya ada uang. Bukan itu. Jadi kenapa Anda kok nangis? Jadi rupanya sekitar 60 tahun lebih saya menghirup udara ini dengan gratis, tanpa bayar. Ini cuma baru setengah jam saya dapat bantuan oksigen dan kemudian harganya 5 juta. Betapa mahalnya harga oksigen yang Allah SWT berikan kepada kita, sehingga saya lupa bersyukur kepada Allah bahwa apa yang saya nikmati adalah bagian yang kemudian seharusnya saya harus lebih bersyukur terhadap itu. Nah, itu bagian yang dipahami seperti itu. Nah, kemudian ketika modal yang sangat besar dari Allah Taala ini menjadi bagian yang harus terus-menerus kita ingat. Yang kedua, kebersihan. Bersuci ini adalah bagian dari salah satu syarat sahnya sholat. Tidak akan diterima sholat seorang kalau kemudian dia tidak dihalui dengan bersuci. Bahkan Rasulullah SAW pernah berteriak mengingatkan orang-orang yang wudunya ngasal. Ya. Hati-hati tumit masuk neraka, hati-hati tumit masuk neraka, karena ada orang yang tumitnya tidak dibasuh. Padahal kalau kita lihat surat 5 ayat 6 itu ada perintah membasuh kaki sampai mata kaki. Gitu. Bahkan ada sebuah hadis kalau kita pelajari bab fikih salat, gitu ya. Ada beberapa kitab yang bisa jadikan sebagai acuan, kitab Al-Wajiz, Al-Mughni, Sifatus Salat An-Nabi, gitu. Itu ketika ada 1 dirham tidak terbasuh oleh wudhu, kata Rasulullah SAW, maka persiapkan neraka baginya. Ini kan ngeri banget gitu. Dan di dalam surah Asy-Syams, gitu ya, ayat yang ke-9 dan 10, ini bagian yang kemudian dikatakan oleh Allah SWT, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, ya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Dan kemudian orang yang khusyuk di dalam sholatnya, dia akan sangat memperhatikan
kebersihan hatinya, badannya, tempat tinggalnya. Maka kebiasaannya kalau kita kalau bab ta'aruf gitu ya, kita coba datangi rumah calon besan kita gitu, terus kita tanya, boleh numpang kamar mandi nggak? Kita lihat kamar mandinya bersih atau enggak. Kita lihat kamar mandinya. Dan dari situ saja kita bisa melihat bahwa betapa dalam menerima tamu pun mereka tidak mempersiapkan yang terbaik. Gitu. Nanti lihat bagaimana cara menyajikan makanan, bagaimana kalau beberapa suku di beberapa daerah di kita gitu ya, biasanya ada ritual-ritual yang unik gitu ya. Misalnya teh gulanya nggak diaduk. Gitu. Jadi kalau datang itu kemudian apa, ada wilayah-wilayah tertentu yang kemudian ngasih sesuatu itu dengan filosofi-filosofi. Artinya jangan jangan sampai kemudian kalau di apa teh yang gulanya nggak diaduk itu disediain begitu aja gitu. Begitu diminum, ih kok pahit banget gitu. Tehnya kok pahit banget gitu. Ternyata emang sengaja gitu. Jadi jerangan teh itu yang bagian atasnya, bahkan nuangnya juga hati-hati supaya gulanya nggak keaduk gitu. Memang betul-betul di itu. Begitu ayo lo silakan diminum, begitu diminum kaget kan sama reaksi rasa pahitnya itu barulah si tetuanya biasanya ngasih tahu. Tuh. Pahit ya Mas. Jadi dalam kehidupan rumah tangga itu jangan cuma mau manisnya doang. Jadi kalau nggak diaduk, kalau nggak ada kemelut, maka hidup ini nggak akan manis. Masya Allah. Itu filosofi-filosofi begitu tuh banyak gitu. Kalau di Melayu itu apa ayam ayam apa istilahnya tuh ayam kalau saya istilahnya ayam bekakak tuh ya tarik-tarikan gitu pegang sama-sama pegang paha nanti bagian yang mana yang dipegang itu kalau pas lagi baru nikah suap-suapan itu biasanya siapa yang akan mendominasi keluarga itu nah tergantung deh itu terlepas dari khurafat dan kesyirikan gitu ya tapi hal-hal yang begitu masih diyakini oleh begitu banyak banyak orang gitu ya dan kemudian kalau kita lihat bahwa hikmahnya orang yang sholat khusyuk ini dia akan meluruskan niat dia akan menjaga niatnya karena kalau kita lihat seseorang yang bangun kesiangan ya kemudian dia bangun katakanlah jam 6:30 gitu ya terus kemudian begitu kaget bangun astagfirullahaladzim saya belum sempat sholat subuh nih gitu ya begitu dia ambil wudhu Rasulullah SAW mendahulunya dengan qobliyah subuh atau sholat fajar maka dia sholat fajar karena hafalannya baru sedikit dia al-kafirun al-ikhlas begitu sholat eh, subuhnya dia habis qomat kemudian dia kerjakan lagi eh, al-kafirun al-ikhlas karena waktunya sudah bisa duha maka dia teruskan dengan duhanya al-kafirun dan al-ikhlas lagi maka dia sudah menuntaskan tiga sholat apa yang membedakan ini yang membedakan adalah niat yang pertama dari sholat yang sama al-kafirun al-ikhlas ini yang pertama dia berniat untuk qabliyah subuh yang kedua dia melakukan untuk sholat subuhnya yang ketiga dia melakukan sholat duhanya maka niat ini menjadi bagian yang harus kita luruskan dan ini sangat penting dalam bab ibadah dan ibadah yang diterima sebagai amal soleh atau tidak maka tergantung niatnya seseorang maka seseorang yang sholat dengan khusyuk dia akan senantiasa menjaga niatnya dari mulai awal sampai akhir dalam setiap perbuatan yang dilakukan dia tidak akan mengambil tindakan sebelum yakin dan mantap bahwa niatnya semata-mata hanya mengharap ridha Allah maka kalau kemudian dia melakukan sesuatu yang sifatnya dia faham bahwa sejatinya ketika menghadirkan sesuatu, apapun itu, bisnis misalnya, maka bisnis itu juga bukan masalah untung rugi, tapi lebih kepada Allah ridho atau Allah murka. Mencari pasangan begitu juga, kira-kira Allah ridho atau Allah murka. Dan kita ketika melakukan sesuatu, pastikan itu dulu, niatkan. Ini Allah ridho atau Allah murka.
Maka kalau kita lakukan itu nggak akan ada kelalaian dari kita, nggak akan ada kecurangan dari kita, nggak akan ada sesuatu yang melanggar kaidah, nggak ada terjadi sesuatu yang sifatnya pelanggaran syariat apalagi. Ketika kita betul-betul mengerjakan semuanya karena Allah. Nah, kemudian ketika orang yang khusyuk dalam sholat ini senantiasa yakin bahwa Allah akan menerima apa perbuatannya karena amalnya ikhlas tadi. Bagaimana ciri hati yang ikhlas itu? Hati yang ikhlas tidak akan kecewa hanya karena tidak mendapat pujian atau karena diremehkan orang lain. Hati yang ikhlas itu akan jarang merasa kecewa. Baginya tidak penting penilaian makhluk. Karena amal yang dia lakukan hanya mengharap penilaian Allah. Dia tidak butuh bahwa, oh anu gini gitu apa segala macam. Nggak butuh komplimen. Gitu. Nah ini yang kemudian ketika kita memahami bahwa hikmah yang keempat adalah ketertiban dan keteraturan. Gitu ya. Dalam sholat kita menemukan aturan-aturan yang harus dipenuhi secara runut. Penurut, ya, artinya berurutan, itu tertib, teratur. Ketika kita awali dengan takbiratul ihram, berdiri tegak, ruku, sujud, dan seterusnya sampai salam, maka orang yang khusyuk dalam sholatnya, dia akan terlatih untuk hidup dengan penuh dengan ketertiban dan keteraturan. Tidak akan sporadis, tidak akan bertindak tanpa pertimbangan dan perhitungan. Dan hikmah yang kelimanya adalah tumakninah. Ini semua ngambil dari sholat. Ketika tenang, konsentrasi, sadar dengan apa yang dia lakukan. Sholat ini melatih kita melakukan proses setahap demi setahap secara tenang dan mantap. Dan setiap prosesnya dihayati dengan tenang dan nikmat. Orang yang khusyuk dalam sholatnya akan terlatih untuk senantiasa tenang dalam menjalani kehidupan. Maka setiap tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada dia, dia akan penuhi dengan totalitas profesional dan amanah. Karena dia mengerjakannya karena Allah. Nah, berbeda dengan orang yang mencari kemuliaan di mata manusia. Ada seorang ibu. Ada nggak di sini yang tahu Masjid Ad-Drumiyah? Masjid Ad-Drumiyah itu masjid yang depannya ada tong, ya, ada drum, ada jalaknya gitu. Terus biasanya ada MC-nya dari luar. Mari Bapak Ibu kita berinfak dari pembangunan masjid. Barang siapa mendirikan masjid maka Allah SWT akan dirikan istana di surga, apalah bla 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 segala macam dan seterusnya. Maka yang terjadi ketika itu maka setiap orang yang lewat pasti mendengar itu. Begitu dikasih, wah doanya panjang. Satu kali seorang ibu dia ngeremes duit gocengan gitu ya 5.000. Kemudian dicemplungin ke jalannya itu begitu sambil lewat gitu karena dia digonceng jadi dengan leluasa dia cemplungin tuh 5.000. Wah, masya Allah. Yang pegang mikrofon tuh MC-nya gitu ya, yang jadi pembawa acaranya gitu. Dia langsung spontan, masya Allah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah. Syukran jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan rezekinya diberkahi, umurnya diberikan keberkahan, keluarganya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, apa pokoknya orang udah lewat, doanya masih panjang gitu. Maka ketika dia mencari kemuliaan yang datang dari manusia, doanya panjang, cuma dikasih goceng aja panjang banget doanya gitu ya. Maka satu kali dia lewat di situ, dia membuka dompetnya dan kemudian ingin sengaja membuka 50 ribuan gitu ya. Dari jauh dia udah buka tuh sampai kena angin gitu ya. Begitu lewat di situ dia cemplungin ke jalannya itu. Ternyata yang pegang mikrofon lagi ngopi. Begitu dia dilihat ibu itu tidak memberikan sedekahnya karena nggak kelihatan sama dia. Langsung diledekin, ayo ibu-ibu jangan pelit-pelit. Waduh, 50.000 dibilang pelit. Karena dia mencari kemuliaan di mata manusia, maka yang terjadi dia terganggu dengan, kok nggak diucapkan terima kasih, padahal saya ngasihnya 50.000. Giliran 5.000 gitu, diremet-remet gitu. Di apa apa namanya diremas gitu ya sampai pucel gitu, kok bisa-bisanya dia berdoanya agak panjang gitu, tapi kemudian ketika dia taruh 50.000 kok malah nggak dapat, artinya apa? Dia tidak ikhlas, dia mencari kemuliaan di mata manusia. Nah,
Hikmah yang keenam adalah gerakan dinamis di mana sholat ini ibadah yang isinya gerakan dinamis dari mulai berdiri, ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud dan terusnya. Artinya kepala sebagai simbol kemuliaan seseorang bahkan harus diletakkan di paling rendah sejajar telapak kaki. Bahkan lebih tinggi bokong yang isinya kotoran-kotoran semua. Maka di situ ada hikmah nilai ketawaduan, merendahkan diri. Orang yang khusyuk itu dalam sholatnya maka dia adalah orang yang rendah diri di hadapan Allah. Maka rendah hati di hadapan makhluk Allah yang lain. Maka pantang baginya untuk bersikap sombong. Merasa diri untuk lebih mulia dibandingkan orang lain dan merendahkan mereka itu nggak mungkin banget. Nah, hikmah yang terakhir dari sholat khusyuk adalah salam atau kedamaian, keselamatan yang kita dimintakan untuk menebarkan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menyelamatkan kiri kanan kita. Dan ini yang kemudian ditutup dengan salam yang merupakan ungkapan doa agar Allah melimpahkan keberkahan dan rahmat buat di sekitar kita. Maka ucapan salam ini ketika kita menutup sholat adalah garansi bahwa diri kita tidak akan berbuat zalim pada orang lain dan pada lingkungan kita. Maka menjadi agak aneh gitu ya ketika Assalamualaikum, Assalamualaikum, tapi diajak salaman dia ngindar. Ini kan aneh gitu. Padahal udah selesai ritual sholatnya. Banyak di antara kawan-kawan itu yang tidak memahami bahwa mayal takiyani fi muslimani fasafahati ila kufra maqablahu. Kadang-kadang kita bertetangga itu jarang ketemu di rumah, di depan rumah jarang ketemu. Ketemunya di masjid. Masa begitu aja salaman aja nggak mau. Nanti kalau ada yang meninggal yang ngurus juga tetangga kita. Jangan deh. Kayak gitu banget itu. Biasa aja. Gitu. Bahwa kemudian menyatakan bahwa itu kan bukan ritual. Memang bukan ritual. Siapa yang bilang itu ritual? Memang ada kewajiban, nggak ada kan. Tapi kalau ada orang nyodorin tangan itu ya diterima gitu loh. Jangan sombong banget bahwa oh, ini sok nyunah apalah segala macam. Pret. Janganlah kita begitu. Kadang-kadang sedih gitu. Saking nggak maunya salaman sama orang sampai kemudian doanya dia putus dan kemudian dia tinggalkan. Padahal Rasulullah SAW menyatakan ketika kita belum berubah posisi duduk kita atau belum batal wudhu kita di dalam posisi kita duduk ba'da sholat itu, malaikat terus mendoakan untuk kita, Allahumma rahamhu, Allahumma firlahu. Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia. Tidak inginkah kita kemudian mendapat begitu banyak ampunan yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala karena lantaran duduknya kita di situ. Ini kepengen meninggalkan karena biar nggak kebiasaan orang salaman-salaman habis sholat. Apa sih? Ngapain? Gitu. Apa untungnya yang dia dapatkan dari itu? Kan nggak ada. Gitu. Itu bagian yang kemudian setiap kita menjadi harus mampu memahami bahwa apa yang Allah SWT hadirkan untuk kita itu mestinya membuat kita menjadi makhluk sosial. Berapa banyak orang-orang yang kemudian melakukan bahwa bagian yang seringkali orang lain lakukan di masjid itu kan macam-macam ya, namanya orang kan perangainya kan ya beragam. Ada orang yang terganggu dengan akhirnya kalau sholat bunyi kencang banget kayak dijahar, saya terganggu sekali. Maka saya hanya bisa berpesan bahwa ayo kita ini dudukkan posisi kita sebagai makhluk sosial. Di mana Rasulullah SAW menyatakan al-muslim, orang yang berislam itu salaman menyelamatkan orang lain. Ya. Min lisani wa yadi. Dari lisannya dan dari tangannya. Artinya apa? Tidak boleh kita zalim sama orang lain. Dalam makna yang lain, ketika orang lain melakukan yang seperti itu dan kita terganggu, belajarlah berempati. Oh dia tidak punya kebiasaan untuk merendahkan suaranya. Oh dia lebih nyaman kalau dia seperti itu, ya keras bacaannya sehingga seperti jahar. Maka cara kita untuk menghindarinya ya sudah, kalau nggak bisa dikasih tahu nggak bisa, maka kita pindah ke tempat yang nggak dekat sama dia sehingga kita masih punya empati untuk kemudian membiarkan orang lain melakukan apa yang mereka kerjakan. Begitu juga dengan bagian yang kita sangat boleh jadi orang nggak nyaman ada kita karena mungkin ada sesuatu yang dari kita yang kita nggak pernah orang lain sampaikan kepada kita. Nah, ini kan juga bagian yang harus kita pikirkan juga. Nah, Insya Allah
betapa agung nilai-nilai yang terkandung dalam sholat yang khusyuk itu kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayahnya untuk mampu sholat secara khusyuk, sehingga ketika kita belajar pemaknaan daripada bacaan-bacaan sholat itu, sehingga kita bisa memahami secara benar. Dan kemuliaan akhlak seseorang itu bisa mendapatkan aneka keberuntungan hidup di dunia, terlebih di akhirat. Karena seseorang akan menjadi mulia karena sholatnya. Maka sesungguhnya beruntung orang yang beriman, tadi saya bilang, ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, gitu ya. Dan kemudian orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Maka kalau kita ingin mencari betul-betul keridhaan Allah, kita lihat surat yang ke-29 ayat yang ke-69. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Ada begitu banyak urusan di dunia ini seolah-olah berat dilakukan, sehingga kadang-kadang manusia tidak menyanggupinya. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah hanyalah masalah mau bersungguh-sungguh atau tidak. Ketika misalnya ada banyak hal yang seolah mustahil terjadi, tapi bisa terjadi karena kesungguhan. Contoh, tahajud. Kenapa sholat ini seolah-olah hal yang berat dilakukan? Sebenarnya bukan sholat yang berat, tapi karena kesungguhan kita yang nggak ada. Tidurnya jam berapa? Pegang HP terakhir jam berapa? Oh, pantas tahajudnya susah. Gitu. Karena kebutuhan tubuh kita istirahat itu setidaknya kalau sudah berumur, paling cuma 5 jam. Gitu. Kalau kita lihat Rasulullah SAW tidur sekitar jam 8-an gitu ya, maka pantas kalau beliau bangun jam 2, setengah 3 dan melanjutkan sampai subuh. Nah, kalau kita sungguh-sungguh maka tahajud ini mudah sekali. Ya. Kadang-kadang rencananya cuma dilontar di bibir, tapi menjadi satu hal yang berat dilakukan. Tapi kalau kita niatkan dalam hati, minta sama Allah, ya Allah bangunkan saya jam sekian. Masa urusan remeh gitu aja minta sama Allah, Ustaz? Justru itu. Para sahabat minta garam aja sama Allah. Putus sendal aja minta sama Allah. Kenapa? Untuk hal yang penting untuk bertemu dengan Allah. Ya Allah, mari kita bercinta. Itu kan bagian yang kemudian kita menghadirkan diri untuk menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu banyak kisah-kisah di mana the power of tahajud itu kekuatannya menjadi sangat luar biasa. Ini kalau ditanya satu-satu nih, coba siapa yang merasakan bahwa tahajud itu powerful sehingga begitu banyak Allah SWT hadirkan berbagai macam hal. Ini yang kemudian membuat kita menjadi memang punya ketungguhan niat untuk melakukan ini. Dia akan terbangun malam hari oleh sebab apa saja. Mungkin pengen pipis, mungkin ngipi, mungkin ngelindur, apa mendusin kalau orang Betawi bilang. Apapun lah, Allah berbagai cara. Dibikin mati lampunya, jadi ya dia ngetrip MCB-nya mesti naikin segala macam. Itu cara Allah yang begitu. Ya, ada kucing berantem misal. Digigit Atau nyamuk, Ustaz. apapun. Itu kadang-kadang Allah SWT hadirkan begitu saja. Atau anginnya kekencangan lah, atau AC-nya terlalu dingin dan seterusnya. Itu bisa jadi perantara. Selimut kegeser sehingga kaki kita langsung kena dingin, tiba-tiba kram dan seterusnya. Macam-macam. Sehingga cara Allah SWT, ya, anak bangun, murotalnya berhenti tiba-tiba, ya, kan kayak gitu tuh. Masya Allah. Maka begitu juga ketika Allah SWT menghadirkan sesuatu yang kita inginkan, itu gampang buat Allah. Begitu juga ketika kita pengen jadi ahli sedekah, meskipun lagi nggak punya uang, Allah pasti buat gimana caranya supaya kita bisa bersedekah. Itu menjadi bagian yang ya nggak pakai duit, mungkin dengan senyuman, dengan sikap ramah. Ini hakikatnya juga sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Nah, gitu Bapak Ibu yang dimaksud Allah SWT, calon penghuni surga semuanya. Kalau kita bersungguh-sungguh untuk kemudian menjadikan hamba yang berakhlak mulia ini, insya Allah akan mudahkan ketika dia memang mendekat kepadanya. Ingat ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah itu akan mendekat kita sehasta ketika kita mendekat sejengkal. Ketika kita mendekat sehasta, maka Allah akan mendekat kita ke sedepak.
ketika kita berjalan maka Allah akan berlari menyambut kita. Itu bagian yang wow, Masya Allah ya, tergantung kitanya. Kalau ingat lagunya Bimbo, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Kan? Itu bagian dari hadis qudsi yang seringkali dinyatakan. Soal caranya, boleh jadi kita akan dipertemukan dengan orang yang akan mengajari kita akhlak mulia. Kita akan bergaul dengan orang yang kemudian entah kita lihat pengemis di jalan, entah kita lihat tukang parkir, entah siapapun. Allah akan hadirkan peristiwa-peristiwa yang kemudian akan membekas di hati kita sehingga kita akan diberikan semangat untuk belajar agama lebih dalam. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja. Ya, ada anak-anak yang dengan polosnya, ada orang tua yang kalau ngelihat gayanya kayak nggak pantas gitu, tapi ternyata di luar dugaan dia melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Artinya kalau di antara kesungguhan kita mencari keridhaan Allah itu sekaligus ikhtiar untuk jadi hamba yang berakhlak mulia, maka usahakan menjauhi beragam kemaksiatan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berusaha untuk dia menjelisihi perintah Allah dan Rasulnya SAW. Ketika diminta untuk jaga sholat, berjuang untuk mati-matian menjaga sholat. Setidaknya buat kita-kita yang masih standar-standar aja ya, sholat wajibnya jangan telat deh, usahakan berjamaah. Buat para cowok gitu ya, laki-laki itu sholatnya di masjid gitu. Kalau wanita sholatnya di rumah. Kalau ada laki-laki yang sholat di rumah berarti dia pria solehah gitu ya, pakai mukena Hello Kitty ya. Sajadahnya pink. Jadi usahakan ketika Allah melarang kita membicarakan keburukan orang lain dengan ghibah, fitnah, cari-cari kesalahan, berdusta dan seterusnya, maka tahan lisan ini untuk tidak membicarakan itu semua. Ketika orang sudah masuk mulai ranah ghibah, tinggalkan. Jeng, ini bukan yang ngomongin orang ya. Sebentar aku ada apalah ke toilet ke apa segala macam. Pokoknya kalau udah mulai ada ghibah-ghibahnya gitu, startnya aja udah salah gitu. Maka setidaknya yang syubhat itu kita bisa menjaga dirinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan ini bagian yang ketika kita menghadirkan kecintaan kepada Allah SWT, urusan meluruskan akhlak, meluaskan ilmu, mendermawankan diri, itu Imam Abu Hanifah menjadi salah satu rising star atau shining star di masanya. Dia dihormati baik kawan maupun lawan. Imam Syafi'i salah seorang murid terbaik beliau berkomentar bahwa Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seorang ulama fikih. Ya. Imam Syakik al-Balkhi menyatakan bahwa Abu Hanifah itu sangat jauh dari perbuatan yang dilarang agama, sangat pandai dalam ilmu, sangat tangguh dalam beribadah kepada Allah, sangat hati-hati dalam menentukan kaidah, dan jauh dari membicarakan masalah agama dan itu menurut pendapatnya sendiri. Apa maknanya? Menurut beberapa riwayat kan Imam Abu Hanifah ini punya beberapa anak, salah satunya bernama Hanifah. Karena orang-orang memanggil beliau dengan sebutan Abu Hanifah atau bapaknya Hanifah, ini menurut satu versi. Versi yang lain menyebut bahwa Abu Hanifah itu sematkan orang karena beliau sangat hanif, ya, sangat lurus di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan sangat lurus dalam hidupnya. Kata hanif itu cenderung atau condong mengarah kepada sesuatu yang lurus, kepada agama yang benar, Shiratal Mustaqim. Maka disebutkan Abu Hanifah berarti bapak yang condong kepada kebenaran sehingga lurus hidupnya. Maka kata Hanifah ini menjadi tinta. Ya. Jadi beliau mewariskan ada 3 karya besar, yaitu Fiqhul Akhbar, ya, Al-Alim, ya, Wal Mu'tam, dan ada Musnad Fiqhul Akhbar. Ya. Ini belum termasuk buah pikiran beliau yang ditulis oleh murid-muridnya. Kumpulan Al-Kahfi misalnya ada 16 kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad Al-Mawarzi. Maka Abu Hanifah ini pantas disematkan kepada beliau sebagai ulama yang besar yang juga pengusaha beliau. Beliau punya anak yang namanya Hanifah, jadi pasti beliau lurus dan istiqomah dalam kebenaran. Apa kaitannya Abu Hanifah dengan Asma Allah Al-Majid? Tidak ada kaitan secara langsung, tetapi sebagian dari kita setuju bahwa Abu Hanifah adalah sosok yang mulia. Dia sangat memahami nilai-nilai kemuliaan dari Allah
untuk kemudian dia mampu mengaplikasikan nilai-nilai kemuliaan dalam kapasitasnya sebagai seorang manusia. Nilai Al-Majid itu sendiri. Salah satu kisah yang mengagumkan adalah ketika Imam Abu Hanifah memberikan pinjaman kepada seseorang, terus kemudian satu kali beliau hendak menagih pinjaman itu. Jadi piutangnya beliau ambil. Maka ketika suasananya sangat panas terik, para sahabat yang mengikuti beliau itu meneduh ke rumah yang berhutang. Maka Abu Hanifah tetap memilih di tempat yang panas karena beliau mengatakan bahwa saya punya piutang terhadap, saya tidak mau mengambil manfaat dari piutang yang saya berikan. Masya Allah. Saya tidak mau mengambil manfaat dari piutang yang saya berikan. Cuman ngiup doang, cuman ngadem doang. Beliau pahami sebagai dia tidak mau ngambil bayangan rumahnya itu sebagai manfaat untuk dia. Karena orang yang mengambil manfaat dari apa yang dia pinjamkan jatuhnya riba. Ini cuma bayangan doang. Saking hanifnya beliau. Wallahu a'lam. Akan menjadi sangat banyak kiat-kiat yang kita bisa lakukan untuk kemudian bisa meneladani Al-Majid. Di antaranya minta kepada Allah, perbanyak mengkaji sirah, bergaul dengan orang soleh, pada saat beramal lakukan dengan tamam, dengan sempurna, berikan yang terbaik. Jauhi kesia-siaan, jadikan ketauhidan akhlak mulia itu sebagai pelajaran pertama dan utama buat keluarga kita. Di antara doa yang terkenal untuk mencapai Al-Majid ini, kita sering baca pada saat kita tarawih. Ya, selesai kita sholat witir, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subuhun Kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikatu Warruh. Itu salah satu. Atau Subhanal Malikil Kudus, Rabbil Malaikatu Warruh, Jallalati Samawati wal Ardu bi'izzati wa jabarut. Ya. Nanti saya share di grup. Jadi Barra bin Azib menyatakan bahwa ketika seseorang mendatangi Rasulullah SAW dan mengadukan kepada beliau akan kegundahan yang menimpanya, maka beliau bersabda doa tadi. Perbanyaklah membaca Subhana Malikil Kudus, Rabbul Malaikatu Warruh, Jallatis Samawati wal Ard bil Izzati wa Jabarut. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis, di mana kata Dr. Khalid Al-Muslih, beliau menyatakan bahwa rahmat Allah kepada kita itu sebanding dengan sifat ihsan yang ada pada diri kita. Maka tambahkan kebaikan kita, pasti kita akan dapat rahmat Allah yang semakin bertambah kepada kita. Kalau dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-56, surah 7, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Tetaplah berbuat baik agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Tafadhal Mas Khalid. Alhamdulillah wa syukurlah. Jazakallah khairan. Kalau Kadar. Nabi Soleh ini dengan orang-orang yang soleh ini menjadi satu doa yang juga harus kita lakukan. Dan dari saya menangkap satu pesan penting dari Saudari Al-Jambari tentang betapa Allah itu sudah memuliakan kita dengan sholat kita ya. Karena dalam sholat itulah kita kemudian dilatih banyak hikmahnya. Hikmah yang sangat banyak, dari mulai kita melatih untuk tenang, hidup tenang, tumaninah gitu ya. Dan sebagaimana menjadi rukun sholat untuk tumaninah ini. Dan juga jadi melatih untuk tertib, Ya. kemudian berakhlak mulia, selalu menebarkan salam ya, keselamatan untuk orang lain. Ya. Dan itu banyak hikmah yang kita raih dari sholat. Dan itulah Allah muliakan kita sesungguhnya dengan sholat kita. Dan apa yang dimuliakan Allah memang kita harus muliakan. Al-Quran disebut Al-Majid juga. Disebut Al-Majid, ya harus muliakan Al-Quran. Dan disebut di akhir sholat kita menyebut dalam sholat kita kan, Innaka Hamidum Majid. sedang kali Allah yang maha terpuji dan maha mulia. Tapi gini Ustaz, cilakanya Ustaz Afan nih, sebelum kita buka tanya jawab. Cilakanya ketika kita berusaha untuk meneladani apa yang ada pada Al-Majid itu, kadang-kadang menjadi terkesan, kalau kita yang nggak tahu budaya kita yang mungkin menjadi agak freak gitu ya. Orang-orang yang berusaha untuk menghidupkan itu jadi terkesan kayak tebar pesona. Ustaz.
Padahal sebetulnya kebaikan itu ya dia kerjakan lillah saja gitu. Itu yang kadang-kadang kita mesti lihat betapa apa istilahnya cowok kalau ada maunya kan modus pasti gitu ya. Jadi kadang-kadang keikhlasan itu perlu kita apa namanya kita maknai secara benar. Kepada siapa kita berurusan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Dan silakan kita buka sesi tanya jawab, hanya 2 ya. Tapi kalau ada pun yang ingin bertanya, silakan di chat, nanti kita Ya, rangkum. Akan siap. nanti di-share di grup, dan tolong Bunda Nadia untuk mengcopy ya beberapa pertanyaan yang tidak tercover karena waktu yang sangat terbatas di pagi ini, untuk di copy dan nanti insya Allah akan dibalas, akan dijawab oleh guru kita sampai Al-Jamaah. Baik, pertanyaan pertama Bunda Aisyah Maura, silakan. Tafadhali masykur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Izin Akabang Tat. nih. Alhamdulillah, Masya sehat. Allah. Alhamdulillah. Izin Tat. Mangga. Eh, mungkin ini mengenai apa ya? Adab atau akhlak atau apa gitu ya. Jadi punya teman dari SD, sahabat gitu ya. Kayaknya Ya. lebih dari keluarga gitu. Tapi begitu sekarang ini, kalau kita sih niatnya menjaga hati, nggak ada lain sih selain dari itu. Ya. Tetapi kawan ini untuk sekarang ini gitu ya, kalau di grup itu lebih ke menyindir gitu. Sekarang udah berubah, udah suci, udah nggak mau bergaul dengan kita. Ya. Itu urusan dunia. Cuman karena saya pikir ini kayaknya nggak guna deh kalau diladenin urusan dunia, nggak akan habis Ya. gitu. Ya. Akhirnya menarik diri. Tadinya sih tidak menarik diri dari grup, hanya diam gitu ya, cuman baca postingan, tapi selalu menyindir setiap hari kirimannya itu. Bahkan terakhir kemarin beberapa hari yang lalu tuh dikirim, dia tuh sebenarnya baca WA kamu, dia tahu WA kamu gitu, dia lihat perkembangan kamu, tapi dia tidak mau tahu gitu. Nah, akhirnya mau nggak mau ya udah saya delete aja deh gitu, daripada ngerusak hati nih gitu, yang kita sedang belajar gitu ya untuk meninggalkan hal-hal seperti itu. Nah, kita harus kayak gimana tuh, Dek, untuk menghadapi kawan-kawan yang kayak gitu. Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Itu yang terjadi sama saya di kalangan para penghibur dulunya. Karena saya berada di lingkungan yang sangat gemerlap di masa lalu. Ketika saya menarik diri untuk tidak bergaul dengan mereka karena lingkungan yang ya tahu sendirilah dunia mereka, dunia hahihi, ketawa ketiwi, ajojang ajojing gitu, yang nggak jauh dari itu. Iya, itu aja gitu. Yang kemudian ketemu itu masih cipika-cipiki sama lawan jenis gitu. Itu yang bagian yang Itu dia. udah nggak bisa lagi. Saya udah nggak di era itu lagi gitu. Artinya kalau misalnya mereka mengatakan sekarang kacang lupa kulit, saya bilang terserah. Kalian mau ngomong apa silakan. Kalau masih mau berinteraksi dengan saya, ayo, saya punya mutiara hati ikhwan. Kalau yang laki-laki, mutiara akhwat yang perempuan. Monggo silakan, ayo. Gitu. Tapi saya keluar ya dari grup ini. Gitu. Saya keluar dari grup ini karena kebanyakan grup. Saya bilang alasannya begitu aja. Tapi sebetulnya lebih kepada daripada saya kasar gitu. Nggak apa-apalah saya sok alim daripada lo sok kafir. Kan bisa aja begitu gitu. Mendingan gue sok alim daripada sok kafir gitu. Lo yang sok kafir bahkan masih kalau bercanda tuh gini kadang-kadang, Ustadz, aku pengen tobat tapi masih pengen ngobat, itu kan ngeledek namanya. Jadi ya saya bilang ya nggak apa-apa, itu bukan memutus silaturahim. Kita berusaha untuk milih menyeleksi mana yang kita jadikan kawan. Maka tadi kita sudah bahas tentang bergaulan dengan orang-orang yang soleh. Maka tombo hati yang keempat itu wong kang soleh kumpul lono gitu kan ya. Gitu nih. Jadi nggak usah peduli lah sama orang-orang yang begitu kalau emang. Tapi maksud saya gini, kalau memang itu bukan kita yang dituju ya nggak usah baper juga gitu, biarin aja. Mungkin yang lain. Tapi kalau memang itu mengarah kepada kita, ya sampaikan saja bahwa mungkin sepertinya saya nggak bisa bergaul dengan kalian. Nggak apa-apa juga, gituin aja. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Nggak apa-apa. Mengarah sih, Dek. Karena itu menohok banget mengarahnya itu, bukan yang Gitu aja udah nih.
Jadi kalau Siap, siap. udah begitu ya udahlah, sing waras Tapi kita nggak dosa gitu ya, enggak, Mas. insya Dia Allah. Kita memutuskan hal. meninggalkan kan seperti surat 4 ayat 100 ini. Ketika kita meninggalkan sesuatu untuk Allah, gitu, sudah dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insya Wallahu Allah. a'lam. Jazakallah Baik, khair. Pak Tari, barakallahu fiik. Mbak Nana, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, hayakallah. Ustaz Dodi dan Ustaz Khalis serta jamaah Udah di izin. rumah ini, udah sehat. Alhamdulillah atas Alhamdulillah. izin Allah, atas doa semua, Ya, wasilah, doa guru-guru dan alhamdulillah. sahabat. Gimana Alhamdulillah. gimana? Ustaz, Ya, izin ini sharing tentang sholat, tentang bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Rob. Kemarin waktu nengok adik, sebelum pulang, Ana sholat, tiba-tiba ada seorang tolibah santriwati duduk di hadapan tempat Ana sholat ya. Masih kecil anaknya. Dia duduk aja tanpa bergerak sedikit pun. Kemudian setelah selesai, dia izin bicara tentang fikih sholat, Ustaz. Kemudian dia mengatakan tentang bagaimana dia ingin banget menjaga sutroh. Dia menjadikan dirinya sutroh buat Nana. Itu hal kecil mungkin ya. Mungkin bagi beberapa itu sepele, tapi buat Nana yang sedang menitipkan kecintaan, titipan Allah di sebuah markas, itu adalah keindahan yang luar biasa. Ada seorang murid yang sedang menjaga agar tidak ada yang melewatin ketika posisi Nana sholat pada saat itu. Memang sedang lagi Afwan sedang tidak berjamaah karena posisi orang tua di bawah, Ustaz. Tidak bisa masuk ke asrama tempat musola, masjid tempat santriwati di atas. Setelah itu dia bicara dan kemudian memperkenalkan dirinya, dan Nana menyatakan rasa bersyukuran dan rasa cinta Nana. Dan Nana cium tangannya. Fahira, semoga engkau menjadi anak yang ilmunya penuh keberkahan dari Allah dan menjadi toladan buat siapapun, dan rahmat Allah luar biasa untukmu dan keluargamu, insya Allah. Dan selepas dari itu, belum sampai keluar dari masjid, datang tiga santriwati lagi dari ruangan Aisyah. Dari tempat tidurnya dari 18 anak ini, ada 3 anak yang datang menghampiri, menyatakan sekali lagi apa yang mereka inginkan dari kami dan apa yang mereka inginkan dari Aisyah. Masya Allah. Ini bicara tentang niat ya, Ude. Allah ya. alam bisawab. Tentang niat, tentang kecintaan, tentang berkorban, tentang semuanya, tentang itu. Makanya hari Ahad kemarin itu hari yang Nana bilang hari terindah, salah satu rezeki terindah. Di hadapan Aisyah, semua Allah perlihatkan. Itu semua izin sharing itu, bagaimana sebuah cinta hamba. Allah alam bisawab. Apa hebatnya. Barakallah, Masya Allah. Barakallah. Oke, coba. Baik, Ustaz, kita sudahi, sudah hampir jam 7 nih, nggak berasa. Insyaallah, barakallah. Mudah-mudahan ini satu momen pagi yang sangat indah kalau saya ya, karena kita bisa merefleksikan diri kita sendiri. Ya, Rob. Dari berbagai macam pemahaman, kemudian penerjemahan dari apa yang ada dalam diri kita. Kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat menjadi salah satu wujud ya betapa kita sebelumnya telah dimuliakan oleh Allah dengan sholat kita. Karena itulah
sholat yang begitu nikmat itulah yang kita udah penting ya. Bukan hanya sekedar menegakkan iqamat sholat ya, tapi juga merasakan sholat ini dengan satu kenikmatan. Karena itulah orang-orang soleh dulu, salafus soleh itu menjadikan sholat sebagai tempat untuk ruang untuk berinteraksi langsung ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah Allah, mari kita sama-sama saling mendoakan untuk diri kita dan keluarga kita tentunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, dan salah satu hidayah yang paling penting tentu adalah keistiqomahan kita dalam kebaikan ya. Ya Rabb. Dan sholat kita, sholat nawafil kita, dan semua kebaikan yang kita lakukan, dan alhamdulillah banyak sekali yang sudah melakukan sedekah di pagi hari gitu ya, walaupun sedikit gitu ya, cuma 10.000, 20.000, tapi kerutinan ya. Mungkin orang biasa bersedekah 100.000, 300.000, tapi ketika rutin, walaupun hanya 10.000 itu yang agak susah sebenarnya. Karena Ya. ini menjadi sebuah kedisiplinan. Makanya sholat melatih kita untuk disiplin dengan tertib tadi, dari mulai takbir sampai salam. Dan inilah yang dilatih oleh Allah untuk kita semua hamba-hambanya yang beriman. Dan tentu saya selalu mengajak diri saya sendiri tentunya untuk memanfaatkan pagi dengan sedekah. Karena ini sedekah yang akan menjadikan tolak balak musibah gitu ya. Dan juga menjadi wasilah semua hajat kita Allah kabulkan dengan keistiqomahan kita dalam kebaikan. Karena itu adalah amal yang paling dicintai Allah. Dan ada kegiatan yang sudah kita rancang, ada kegiatan khitan yang memang rutin setiap pekan kedua, dan juga ada kegiatan ruqyah alhamdulillah di tanggal 18, ruqyah kemerdekaan sesuai dengan tema kemerdekaan, dan tentu merdeka dari berbagai macam godaan setan menjadi hal yang harus kita lakukan, bukan hanya hari kemerdekaan sebagai sebuah perayaan rutin, tapi juga menjadi momentum bagi kita untuk kembali melihat siapa sesungguhnya musuh yang kita hadapi saat ini, musuh yang tidak terlihat yaitu syaitan. Innahu aduwwun mubin, ini sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Karena itulah silakan menghadiri acara ruqyah kemerdekaan di tanggal 18. Tolong catat ya, alamatnya sudah di-share di grup juga. Insya Allah di Depok di Masjid Abah Husseiri di daerah Pancoran Mas. Silakan untuk menghadirinya, mencatat, mengagendakan, dan tentu bersilaturahim dengan guru-guru kita, ada Ustaz Sahala Mubarak, dan juga mudah-mudahan guru kita yang lain juga hadir untuk bisa saling bersilaturahim juga dengan para guru kita, dan tentu ini sebuah kebahagiaan yang tidak lainnya. Baik jamaah Allah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم ارحم